Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita dari tulisannya Levinka, sebuah kisah yang berjudul Teka-teki Kematian. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah, atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pada suatu hari di sebuah desa yang ramai penduduk, terdengar suara speaker masjid berdenging sebelum sebuah pengumuman penting disuarakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aktivitas warga terhenti. Ibu-ibu yang sedari tadi sedang asik bergosip pun terdiam demi bisa menyimak pengumuman yang terdengar dari masjid yang berjarak sekitar 300 meter dari tempat itu. Beberapa orang bahkan tampak berlari ke arah jalan demi bisa mendengarkan pengumuman lebih jelas. Namun speaker masjid yang sedang error membuat jangkauan suara hanya terbatas kepada orang-orang yang rumahnya berdekatan dengan masjid saja. Kepada seluruh penduduk kampung Curapakis yang ada di bagian barat, timur, utara, dan selatan, pengumuman. Pada hari ini, Heru Darmono telah meninggal dunia. Sekali lagi, Heru Darmono telah meninggal dunia. Kepada segenap warga dimohon untuk kesediaannya hadir di kediaman Bu Saroja. Mari kita bersama-sama hadir ke kediamannya untuk membantu mengantarkannya ke tempat peristirahatan terakhir. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara seorang laki-laki terdengar menggema dari speaker masjid. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa yang meninggal, Mat? Tanya Vuvika pada seorang pemuda bernama Mehmet yang berdiri di tengah jalan. Laki-laki itu melangkah mendekat, raut wajahnya tampak seperti orang yang bingung. Nggak tahu tante, nggak denger saya, cuma dengernya pas assalamualaikum sama pas innalillahi saja, sautnya dengan suara yang cempreng. Vuvika mendengus kesal, berharap mendapat informasi tapi malah berakhir kecewa. Gimana mau denger, Mat? Orang kuping kamu disumbel gitu pakai handset. Ya nggak akan denger lah kalau kamunya sambil dengerin musik, protes Vuvika kesal sambil hendak menarik handset di telinga kiri pria kerempeng itu. Namun pria itu berhasil menghindar. Saya nggak musikan tante, saya itu cuma lagi teleponan sama pacar saya, saut Mehmet sambil menunjukkan layar handphonenya. Ya harusnya suruh diam dulu pacar kamu biar denger itu suara pengumuman. Ya gimana lagi ya tante, tadinya saya suruh diem tuh biar denger pengumumannya kayak apa. Malah pacar saya nyerocos terus. Pacar saya emang cerewet tante. Gak kebayang kalau udah nikah nanti kayak gimana. Masih pacaran aja udah secerewet ini, apalagi nanti. Ya harusnya handsetnya kamu buka dulu cungkring. Biarin dia ngoceh, kamunya fokus dengerin pengumuman. Gimana sih? Protes Vuvika sambil mengerutkan dahi. Sedangkan ibu-ibu yang lainnya hanya manggut-manggut seolah setuju. Namun bukannya menjawab, Mehmet justru kembali sibuk dengan ponselnya. Ia tampak memanggil-manggil nama Dani berulang kali. Loh, halo Dani, sayang, halo Dani. Kok dimatiin sih? Ia tampak mencoba berulang-ulang menelpon kekasihnya, namun tidak ada jawaban. Gara-gara tante sih, pacar saya jadi marah kan? Lagian tante sih pakai ngatain pacar saya cerewet segala. Padahal tante Vika sendiri juga nggak kalah cerewetnya sama pacar saya, protesnya sambil berlalu pergi. Sedangkan Bu Vika dan 4 orang ibu-ibu yang lainnya tampak saling tatap. Mereka seolah bingung dan tidak percaya dengan apa yang mereka dengar dari kata-kata yang terucap dari bibir tebal si Mehmet. Lah, ngaco. Yang bilang pacarnya cerewet kan dia sendiri. Kenapa saya yang disalahin? Bu Vika melongo setelah dimarahi oleh pemuda ceking itu.
Ibu-ibu yang ada di sampingnya pun kompak tertawa, namun tawa mereka terhenti saat Hamidah, ibu muda yang sedang menggendong bayinya menimpali. "Dani, apa saya nggak salah dengar, Bu Ani?" tanya Hamidah sambil matanya menatap punggung Mehmet yang berjalan semakin menjauh. "Masa iya pacar si Mehmet cowok juga? Astagfirullah, kenapa dia jadi sesat begini?" Ya juga ya, wah sesat tuh anak. Tapi ya udahlah, urusan cungkring itu biarin aja dulu. Sekarang kita ke rumah Bu Misna. Saya yakin yang disiarin tadi itu Ibu Misna. Apalagi selama ini kan dia udah sakit hampir sebulan, ujar Bu Vika sembari bangkit dari duduknya. Ia tampak mencari sendalnya yang hanya sisa sebelah, sedangkan yang satu ternyata ditemukan di depan rumah sebelah. Tidak lama mereka pun berbondong-bondong menuju rumah Bu Misna yang berjarak sekitar 100 meter dari tempat mereka saat itu. Ibu-ibu itu ke sana demi melihat keadaan sebenarnya dan memastikan apakah benar Bu Misna yang meninggal dunia, mengingat kondisinya akhir-akhir ini yang memburuk karena menderita sakit yang tidak wajar. Dengan langkah tergesa menyusuri gang-gang sempit yang diapit oleh rumah-rumah warga, 5 orang ibu-ibu itu menuju ke rumah Bu Misna. Namun alangkah terkejutnya mereka saat keluar dari gang, tampak Bu Misna sedang duduk di dipan bambu depan rumah sambil memakan tempe ketan yang dibungkus menggunakan daun pisang. "Loh, Bu Misna masih hidup toh?" tanya Hamidah atau yang biasa dipanggil dengan panggilan Ida. Bu Misna menatap heran ke arah 5 orang itu yang juga sama herannya melihat keadaan dirinya. "Apa sih? Kalian itu mau kemana? Kalau mau ngelayat ya ke timur sana. Ngapain lewat sini kalau mau ke rumahnya si Heru?" Bu Misna tampak cuek, tangannya yang mulai keriput tampak beberapa kali mencomot tempe ketan di hadapannya. Kondisinya terlihat lebih baik sekarang, meskipun masih terbilang cukup pucat. "Loh, sebenarnya yang meninggal ini siapa toh sebenarnya? Sampean atau Heru?" kata Mbak Vika tadi. "Sampean yang meninggal, tapi kata sampean malah Heru yang meninggal. Ntar jangan-jangan pas sampai sana si Heru bilang Mbak Vika yang meninggal," celoteh Ida asal seolah tidak merasa bersalah. Jagemblung, goblok, masih muda kok ya wis edan. Udah sana, kalian pergi ke rumah Heru. Nah, sampean sana, kamu tanya deh ke si Heru, yang meninggal siapa sebenarnya?" saut Bu Misna kesal. Dilipatnya daun pisang bekas tempe ketan itu, lalu dilemparkannya ke jurang, tempat sampah yang ada tidak jauh dari tempat ia duduk. Setelah itu Bu Misna masuk ke dalam rumahnya, berjalan tertati dengan bantuan tongkat di tangannya. Bu Vika dan yang lainnya tertawa terbahak-bahak sambil berjalan menuju rumah Heru Darmono. Mereka tidak henti-hentinya menertawakan kekonyolan Ida. "Padahal kamu itu cantik loh, dan masih muda juga. Umur juga masih 24, tapi kok yo agak-agak nggak waras. Udah jelas-jelas Bu Misna masih hidup, malah pakai nanya sama orangnya yang meninggal Bu Misna atau Heru." Bu Vika terus saja meledek Ida yang dari tadi hanya diam sambil berpikir keras. Barulah saat hampir sampai kediaman Heru, Ida justru ketawa kencang. Ia baru tersadar akan kesalahannya tadi. Iya ya, Bu Misna kan masih hidup. Ngapain aku tanya gitu ya?" ucap Ida sambil menggaruk-garuk alisnya. "Nah itu dia, makanya ya udah, jangan rame, itu orang-orang sudah kumpul." Bu Vika memberikan isyarat agar tidak membuat kegaduhan. Dari dalam rumah yang cukup bagus itu terdengar suara tangisan istri dan anak Heru yang menggema di ruang tamu, tempat jasad Heru dibaringkan. Beberapa pelayat tampak memenuhi ruangan. Ada yang sibuk mengaji surat Yasin, ada yang sibuk mondar-mandir, entah sedang apa. Sedangkan Bu Vika, Ida dan yang lainnya duduk di atas keramik putih teras rumah Heru. Dari keterangan tetangga dekatnya diketahui Heru meninggal tanpa sebab yang jelas. Malam harinya ia mengeluhkan mual dan pusing, namun pagi harinya ia ditemukan telah tidak bernyawa di sebuah kebun yang ada tidak jauh dari rumahnya. Emang kenapa dia bisa mati di kebun? Kalau misalkan matinya pas lagi maling, kan di kebun gak ada kandang ayam atau pohon pisang, cuma ada pohon rambutan, itu pun belum berbuah, bisik Bu Vika. "Gak tahu juga, cuma istrinya bilang pas malamnya si Heru kayak gelisah gitu. Paginya udah ditemuin di kebun rambutan. Dari mulutnya keluar darah sama belatung, persis kayak yang dialami Pak Wawan." Jawab seorang tetangga dekatnya yang bernama Bu Emma. Singkat cerita, setelah jenazah selesai dimandikan dan juga disolatkan, beberapa pria pun menggotong keranda menuju tempat peristirahatan terakhir yang terletak di TPU kampung tersebut.
Proses pemakaman berjalan dengan lancar. Meskipun hari sedang mendung, namun angin yang bertiup kencang seolah mengusir awan kelabu yang cukup tebal menuju ke arah selatan. Meninggalnya sosok Heru seolah tidak meninggalkan duka di hati para warga sekitar. Mungkin hanya keluarganya saja yang berduka. Bukan tanpa sebab, mengapa orang-orang seolah terlihat biasa saja saat mengetahui Heru mati. Semua itu karena Heru terkenal suka mencuri ternak milik tetangga-tetangganya. Bahkan bukan hanya ternak seperti ayam dan bebek saja, tapi ia juga tidak segan menebang pisang milik tetangganya yang sudah siap ditebang. Namun meskipun begitu, alasan para warga tidak pernah melaporkan tindakan Heru tersebut pada polisi adalah karena Diana, istrinya yang selalu bertanggung jawab dan membayar kerugian tetangganya atas kelakuan bejat suaminya. Diana terkenal ramah di desanya, meskipun suaminya seperti itu, namun ia begitu sabar menghadapinya. Bahkan meskipun Heru adalah pengangguran yang kerap melakukan tindakan kriminal kecil-kecilan, tapi Diana tetap bertahan. Entah mengapa, mungkin karena mereka sudah memiliki seorang anak yang masih berusia 4 tahun. Makanya dia bertahan, meskipun pasti tidak mudah. Yang sabar ya Dian, ucap seorang ibu-ibu saat sedang membantu di rumah Diana untuk mempersiapkan acara tahlilan yang ke-7. Diana mengangguk pelan sambil menyeka air matanya yang mengenang di pelupuk matanya. Anak laki-lakinya yang bernama Aldi tampak bermain mobil-mobilan di atas karpet berwarna merah itu. Iya Bu, saya akan berusaha untuk tegar. Terus gimana dengan hidup kamu ke depan? Siapa yang menafkahimu nantinya? Tanya Bu Vika yang baru saja keluar dari dapur dan akhirnya ikut nimbrung melanjutkan percakapan yang tampak serius. Kalau masalah itu saya sudah ada cadangan, ya mungkin cukup untuk 3 bulan ke depan. Tapi masalahnya saya nggak bisa kalau cuma di rumah berdua sama anak saya. Saya juga harus bekerja sebelum uang yang ada habis. Selama ini kan aku yang berperan besar dalam perekonomian keluarga aku. Biasanya Mas Heru di rumah nemenin anakku, Aldi, selagi aku mengantarkan barang daganganku. Di tengah-tengah obrolan itu tiba-tiba tatapan mata Diana terpaku ke arah luar jendela. Janda baru berusia 27 tahun itu tampak mematung dengan ekspresi tidak biasa. Melihat itu Bu Vika pun menoleh ke arah mata Diana memandang. Dan sesuatu yang mengejutkan ada di seberang jalan. Seorang perempuan parubaya yang tidak lain adalah Bu Misna menatap tajam ke arah Diana. Entah apa yang sedang dilakukannya, tapi yang jelas orang-orang yang ada di situ dibuat keheranan dengan kondisi Bu Misna yang membaik secara drastis. Padahal beberapa hari lalu, Bu Misna masih terbaring lemah di atas ranjang karena penyakit misterius yang ia derita selama sebulan lamanya. Dan pada saat hari kematian Heru, Bu Misna masih terlihat lemah dan pucat, badannya pun kurus kering. Namun kali ini ia terlihat jauh lebih bugar dan berisi. Bahkan ia berjalan tanpa bantuan tongkat. Rambutnya yang disemir hitam membuatnya tampak semakin segar dan lebih muda. Orang-orang keheranan karena proses penyembuhan Bu Misna yang cepat. Bu Misna, kenapa ngeliatin kamu sampai sebegitunya ya, Di? Tanya Bu Vika pada Diana. Nggak tahu Mbak, dari tatapannya kayaknya dia menyimpan kebencian yang mendalam sama aku. Diana tampak memalingkan wajah seolah enggan beradu mata dengan Bu Misna. Dapat terlihat dari raut wajahnya, ia seolah tampak tidak nyaman. Bahkan bukan hanya rasa tidak nyaman yang tergambar di wajahnya, melainkan ada rasa ketakutan yang menyelimuti. Kamu ada masalah sama Bu Misna, Di? Kok dia kayak gak suka sama kamu gitu? Tanya Bu Vika. Belum sempat Diana menjawab, Ida terlebih dahulu menyauti. Bukannya Bu Misna itu memang begitu ya? Sama semua orang. Dia kan selalu sinis, apalagi semenjak kematian anak dan suaminya. Iya, sebenarnya aku curiga kalau kematian suamiku itu ulah dari Bu Misna. Pernyataan dari Diana membuat Bu Vika, Ida, dan 2 orang lainnya yang ada di ruangan itu terbelalak. Untuk beberapa detik mereka semua terdiam, seolah sibuk dengan pikirannya masing-masing. Bu Misna memang sosok yang kurang disukai di desa tersebut, bahkan sejak suaminya masih hidup. Bu Misna juga tergolong orang yang jarang bergaul dengan tetangganya. Bu Misna memang bukan orang yang suka menggunjing tetangga atau bergosip. Namun sifatnya yang temperamen dan mudah tersinggung membuat para tetangganya enggan berurusan dengannya. Salah sedikit saja bisa jadi masalah besar. Bahkan karena masalah ayam yang berak sembarangan bisa jadi sumber keributan.
Tidak terhitung berapa kali ia terlibat cekcok dengan para tetangganya gara-gara hal sepele. Sebenarnya dulu Bu Misna memang pendiam dan jarang terlibat keributan dengan para tetangganya. Namun semuanya berubah saat suaminya yang merupakan ahli pengobatan alternatif tiba-tiba dituduh melakukan praktek ilmu hitam yang menyesatkan. Sejak setahun yang lalu hampir setiap bulannya ada orang yang meninggal dengan cara yang tidak wajar. Contohnya Basri, si tukang cilok yang ditemukan mati secara misterius di dalam kamarnya. Begitupun dengan Miskat, Jauhari, Rosi, dan Anton yang mati mendadak tanpa sebab yang jelas. Berhubung satu-satunya orang yang dipandang memiliki ilmu kebatinan adalah Pak Wawan, maka banyak warga yang beranggapan bahwa kemungkinan Pak Wawanlah pelakunya. 2 bulan sebelum kematian Heru, tampak Heru sedang berbincang dengan Adi di ruang tamu rumah Heru. Di kampung kita ini banyak yang mati nggak wajar. Kamu tahu nggak kenapa? Tanya Heru, suami Diana kala itu. Mati nggak wajar gimana? Perasaan wajar-wajar saja deh, ujar Adi sahabat Heru. Ia tampak celingukan ke kanan dan ke kiri melihat ke sekitar. Wajar gimana? Si Basri ditemuin mati mendadak di kamarnya. Terus di bulan-bulan selanjutnya Bang Miskat, Bang Rosi, Jauhari, dan juga Anton mati mendadak. Apa nggak aneh itu? Dulu biasanya kita kalau pesta minum-minum kan selalu sama mereka kan? Dan sebelum-sebelumnya mereka semua baik-baik saja, nggak ada yang sakit. Pak Rosi sama Jauhari bukan nggak sakit, Her. Mereka itu sakit sebelum meninggal, ujar Adi menyela perkataan Heru. Iya, cuma sakit meriang beberapa hari, cuma sehari 2 hari saja. Habis itu mati, anggap aja nggak sakit. Heru menghisap rokoknya dalam-dalam sebelum melanjutkan perkataannya. Sekarang yang tersisa cuma aku sama kamu, Di. Apa kamu gak merasa curiga kalau sebenarnya ada dalang di balik semua ini? Mendengar ucapan dari Heru membuat Adi bergidik ngeri. Yang bener kamu, Her. Kalau emang ada dalang di balik kejadian ini, emangnya kamu tahu siapa orangnya? Heru menarik asbak yang ada di depan Adi. Rokok yang sudah hampir habis itu pun dimatikan. Ia tampak tersenyum seolah mengetahui sesuatu. Adi, kamu harus ngelakuin sesuatu. Di kampung ini, kamu masih dipercaya sama warga. Gak seperti aku. Aku tahu siapa dalang yang sebenarnya di balik semua kejadian ini, ucap Heru mantap. Serius kamu, Her? Siapa? Pak Wawan, Di. Pak Wawan pelakunya. Dia yang udah ngirim santet kepada teman-teman kita. Emangnya apa motif Pak Wawan nyantet satu persatu dari kita, Her? Kita kan gak pernah ada masalah sama dia. Kata siapa? Kamu gak ingat? Dulu kita pernah gangguin si Lisa pas mabuk. Mungkin gara-gara itu Pak Wawan jadi gak suka sama kita. Waktu itu aku kan gak ikut minum. Aku juga gak ada di situ pas kejadian. Itu sih ulah kamu dan yang lainnya, serga Adi. Terus kita harus gimana sekarang, Her? Ya kita harus bergerak lah. Sekarang yang tersisa dari 7 orang ya cuma kita berdua. Target selanjutnya itu adalah kita berdua. Emangnya kamu mau jadi korban selanjutnya? Adi menggeleng. Tentu saja ia tidak akan mau menjadi korban selanjutnya. Mereka pun mengatur siasat untuk melakukan pembalasan. Dan Adi mengusulkan untuk dilakukan sumpah pocong demi membuktikan bahwa Pak Wawan memang pelakunya. Singkat cerita, Adi mulai mempengaruhi keluarga teman-temannya yang sudah mati, membuat mereka percaya pada kecurigaannya bahwa Pak Wawan adalah dalang di balik kematian keluarga mereka. Mereka yang termakan oleh omongan dari Adi pun beramai-ramai mendatangi rumah Pak Wawan. Pak Wawan yang sedang menemui pasien di rumahnya pun keluar setelah mendengar suara gaduh di depan rumahnya. Orang-orang yang kalap karena termakan oleh hasutan Adi pun langsung menarik tubuh kurus Pak Wawan untuk dibawa ke rumah Gus Thohir, tokoh agama di kampung itu. Di tengah perjalanan, pukulan dan tendangan mendarat di tubuh lelaki kurus itu. Bahkan bajunya sampai robek karena ditarik-tarik oleh orang-orang. Teriakan dari Bu Misna yang memohon agar Pak Wawan dilepaskan benar-benar tidak digubris oleh warga. Kalian jangan semena-mena. Seenaknya saja asal tuduh tanpa bukti. Suami saya itu nggak bersalah. Lepaskan suami saya, teriak Bu Misna sambil berusaha menarik tubuh suaminya agar terlepas dari tangan-tangan warga yang memeganginya. Namun usahanya sia-sia. Bukannya berhasil, tubuhnya justru terpental karena didorong hingga tersungkur di tanah.
Celakalah orang yang ada di belakang semua ini, celaka. Sumpah serapa muncul dari mulut Bu Misna. Tenang Bu, Ibu sabar aja, biar aku selesaikan ini, ucap Pak Wawan pada istrinya. Tubuhnya pun dibawa ke rumah Gus Thohir. Sesampainya di sana, Gus Thohir yang sedang menyiram halaman terkejut dengan kedatangan puluhan warga yang membawa Pak Wawan. Ada apa ini? Pak Wawan, kenapa babak belur begini? Tanya Gus Thohir. Dia tukang santet Gus, dia harus diadili, teriak Adi lantang di antara kerumunan warga. Kenapa kamu bisa berpikir begitu? Apa ada bukti? Adi menoleh ke orang yang ada di sekitarnya, berharap ada yang mau menjawab pertanyaan dari Gus Thohir, namun semua bungkam dan tidak ada yang menjawabnya. Jawab pertanyaan saya, apa kalian punya bukti? Tanya Gus Thohir. Adi menggeleng. Kalau nggak ada bukti, terus kenapa kalian menyebut bahwa Pak Wawan ini tukang santet? Bukannya selama ini Pak Wawan justru sering mengobati orang-orang yang sakit, termasuk warga desa ini. Gus Thohir terlihat geram karena warga yang dinilai asal tuduh dan berani main hakim sendiri hanya berdasarkan asumsi belaka. Justru itu, makanya kami mau diadakan sumpah pocong demi membuktikan kebenaran semua ini, saut Heru yang tiba-tiba keluar dari salah satu gang dan masuk ke dalam kerumunan warga. Warga yang ada di situ menatap sinis ke arah Heru. Si maling ayam datang, celetuk seorang bapak-bapak tanpa terdengar oleh Heru. Sumpah pocong. Iya Gus, sumpah pocong, seru Heru dan Adi hampir bersamaan. Di antara para warga, mereka berdua yang paling bersemangat. Teman kami, Basri, Rosi, Anton, Jauhari dan Miskat mati tidak wajar karena ulah seseorang. Siapa lagi kalau bukan ulah orang yang memiliki ilmu, dan orang yang bisa mengobati orang di sini ya cuma Pak Wawan. Pak Wawan yang dari tadi diam pun membuka suara. Saya itu ngobatin orang, mana mungkin saya nyantet orang. Saya nggak ada keahlian dan saya nggak akan nyantet orang. Bisa ngobatin orang tapi juga bisa nyakitin orang, iya kan? Mana mungkin ada maling ngaku, kalau maling semua ngaku, penuh penjara, seru Heru. Pak Wawan tertawa hingga menampakkan gigi dan gusinya yang berdarah akibat menerima pukulan dari warga. Kamu benar, kalau maling ngaku, penjara pasti akan penuh dan kamu gak akan ada di sini Heru. Maling kau teriak maling, masih untung warga di sini itu memandang istri kamu yang baik. Kalau enggak, udah hilang kamu dari kampung ini. Heru pun terdiam saat ia sadar ucapannya juga mengarah pada dirinya sendiri. Ia pun mencolek bau Adi untuk melanjutkan omongannya. Pak Wawan menatap sinis ke arah mereka berdua. Pasti mereka dalang dibalik semua ini, gumam Pak Wawan lirik. Kenapa malah mengalihkan pembicaraan ke Heru sih? Masalah ayam-ayam milik Pak Saroni kan sudah selesai dan Diana sudah ganti rugi. Sekarang kita fokus sama masalah nyawa banyak orang di kampung ini. Masalah Pak Wawan, kita nggak boleh menunda-nunda untuk melakukan sumpah pocong ini, tegas Adi. Sedangkan Heru hanya diam. Gus Thohir pun setuju untuk melakukan pengambilan sumpah pocong tersebut setelah menanyakan pada Pak Wawan bersedia atau tidak. Kala itu Pak Wawan menjawab bahwa ia siap untuk disumpah. Sumpah pocong pun dilaksanakan di musola yang ada di depan rumah Gus Thohir. Puluhan warga memadati halaman rumahnya. Mereka rela berdesak-desakan di jendela musola demi melihat proses pengambilan sumpah. Sebuah kain kafan dibentangkan di lantai. Pak Wawan berjalan perlahan di atasnya. Jantungnya berdebar kencang saat ia sadar akan melakukan sesuatu yang benar-benar sakral. Sebuah sumpah yang bukan sembarang sumpah. Sebuah kain kafan dibentangkan di lantai. Pak Wawan berjalan perlahan di atasnya. Jantungnya berdebar kencang saat ia sadar akan melakukan sesuatu yang benar-benar sakral. Sebuah sumpah yang bukan sembarang sumpah. Warga yang melihat tubuh Pak Wawan bergetar karena ketakutan menjadi semakin yakin bahwa Pak Wawan lah pelaku dibalik kematian beruntun di kampung mereka. Ya, meskipun bisa dibilang orang-orang yang mati adalah pemuda yang gemar mabuk-mabukan di rumah Heru setiap malamnya, tapi tetap saja warga tidak ingin membiarkan dukun santet ada di wilayah mereka. Karena bukan tidak mungkin orang yang baik pun bisa jadi korban keganasan ilmu santet tersebut. Perlahan Pak Wawan mulai merebahkan badan kurusnya di atas kain kafan yang dibentangkan di lantai yang dingin.
Beberapa pasien yang ada di rumah Pak Wawan tadi tampak ikut menyaksikan proses tersebut, tidak terkecuali dengan Bu Misna. Perempuan parubaya itu menatap tajam ke arah Heru dan Adi. Dari tatapannya terlihat jelas bahwa ia menyimpan amarah dan dendam yang membara. Gus Thohir tampak berjongkok memakaikan kain kafan dan mengikatnya hingga menyerupai pocong. Setelah selesai, Gus Thohir meminta Mehmet untuk memegangi mikrofon dan diarahkan ke bibir Pak Wawan saat sumpah pocong diambil. Proses sumpah pocong berjalan dengan menegangkan. Bulir-bulir keringat membasahi kening Pak Wawan manakala ia mulai sekata demi kata mengucapkan sumpah. Setelah sumpah pocong diambil, Bu Misna pun segera menghampiri suaminya dan melepaskan seluruh kain kafan yang menutup tubuhnya. Dipeluknya erat-erat tubuh suaminya itu sambil menangis. Pak Wawan melepaskan pelukan istrinya. Ia menatap ke arah Adi dan Heru dengan tatapan penuh amarah. Buah dari sumpah ini, kalian yang akan menikmati, kalian yang akan mati, ingat itu, ucap Pak Wawan sembari menunjuk ke arah Heru dan Adi. Heru dan Adi tidak bereaksi apapun, mereka langsung pergi begitu saja. Pak Wawan menatap punggung dua orang itu yang sudah berjalan menjauh di antara warga yang sudah membubarkan diri. Ayo Bu, kita pulang, ajak Pak Wawan. Bu Misna memapa tubuh suaminya yang berjalan tertatih karena habis dihajar oleh warga. Sesampainya di rumah, tamu-tamunya yang tadi ada di rumahnya sudah pulang. Hanya anak perempuannya Lisa yang berdiri dengan harap-harap cemas di teras depan rumahnya. Bapak, sambutnya saat ayah dan ibunya datang. Bapak nggak apa-apa, duh kok sampai luka-luka gini? Sudah Lisa, biarkan bapakmu istirahat dulu, nanti ibu ceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Lisa dan Bu Misna pun membawa tubuh pria kurus itu masuk ke kamar dan dibaringkan di kasur kapuk yang sudah terasa keras. Setelah itu Bu Misna dan Lisa duduk di ruang tamu, berbincang membahas apa yang baru saja menimpa Pak Wawan. Lisa memang tidak tahu saat Pak Wawan diarak oleh warga. Saat kejadian, Lisa sedang disuruh ke pasar oleh ayahnya untuk membeli kembang 7 rupa di pedagang kembang yang biasa berjualan di depan pasar. Saat dia sampai di rumah, dia terkejut saat warga baru membubarkan diri lewat di depan rumahnya. Dari salah satu tetangganya, dia mengetahui bahwa Pak Wawan baru selesai melaksanakan sumpah pocong. Tapi Lisa tidak tahu jika sebelumnya Pak Wawan sempat diajar terlebih dahulu oleh orang-orang di kampungnya yang notabene kebanyakan adalah tetangganya sendiri. Kita harus cari siapa dalang di balik semua ini. Kita harus balas perlakuan mereka, ujar Lisa geram. Aku nggak terima Bapak diperlakukan tidak manusiawi seperti ini. Bu Misna yang duduk di sampingnya mengelus-ngelus punggung anak perempuannya yang sudah menjanda 3 kali tersebut. Ya Lisa, ibu tahu siapa orang yang menjadi provokator atas semua ini. Kita memang harus balas, tapi nggak sekarang, tunggu saja nanti. Mata Bu Misna menatap tajam. Kilatan kemarahan dan kekecewaan serta dendam terpancar jelas. Entah apa yang akan Bu Misna dan Lisa perbuat demi membalaskan perbuatan tidak menyenangkan yang dialami oleh keluarganya tersebut. Malam harinya Lisa yang merasa tidak sabar pun segera menghampiri rumah Adi untuk melabraknya. Namun ternyata Adi dan keluarganya sedang pergi menghadiri acara pernikahan. Lisa, kamu ngapain kesini? Tanya Bu Misna yang berjalan tergopoh-gopoh menghampiri anaknya. Aku cari Adi Bu, tapi dia nggak ada. Sekarang aku mau ke rumah Heru. Aku harus bikin perhitungan dengan dia Bu. Ibu jangan halangi aku. Enggak nak, ibu nggak akan halangi kamu. Justru ibu bakalan menemani kamu. Kita labrak bareng-bareng si Heru itu, ayo. Mereka berdua pun tidak menunggu lebih lama lagi dan langsung pergi menuju rumah Heru. Sesampainya di sana, Bu Misna dan Lisa menggedor-gedor pintu pagar rumah Heru. Mas, itu ada yang teriak-teriak di depan pagar, ucap Diana pada suaminya. Sedangkan suaminya itu justru terlihat bingung mencari tempat untuk bersembunyi. Kamu itu ngapain sih mas? Itu loh, temuin sana. Kamu keluar temuin mereka. Kamu aja yang keluar temuin mereka. Bilang aja aku nggak ada di rumah, ucapnya sambil berusaha masuk ke bawah meja rias di kamarnya. Ya ampun mas, kamu itu dari dulu kalau ada bikin masalah, kenapa selalu aku yang kamu suruh nyelesaikannya? Bahkan untuk makan sehari-hari juga lebih sering aku yang cari. Mana peran kamu sebagai kepala rumah tangga mas? Udah, jangan ceramah sekarang. Kamu keluar dulu, hadapi orang-orang itu. Ingat, jangan bilang kalau aku ada di rumah.
Diana pun terpaksa keluar menghadapi pasangan anak dan ibu yang sedang diliputi amarah yang meledak-ledak itu. Jika biasanya suaminya membuat masalah karena mencuri ayam, bebek dan buah pisang milik tetangganya untuk dijual secara diam-diam, tapi kali ini masalahnya adalah menyangkut nama baik orang. Diana menarik nafas dalam-dalam. Diputarnya gagang pintu depan rumahnya, ia pun berjalan keluar menghampiri Lisa dan Bu Misna. Diana, kemana suami kamu itu? Suruh dia keluar, cepat!" sentak Bu Misna. "Iya, suruh dia keluar, suruh dia bertanggung jawab dengan luka-luka yang diderita orang tua aku," Lisa menimpali. Diana tampak berusaha tenang. "Mas Heru nggak ada, dia keluar sama Adi barusan, nggak tahu kemana." "Kamu yakin dia keluar barusan dengan Adi?" tanya Bu Misna dengan tatapan menyelidik. Diana mengangguk ragu lalu berkata, "Bener, Mas Heru baru saja keluar sama Adi barusan. Mungkin belum ada 10 menit. Katanya ada janjian buat COD motor bekas." COD motor. COD ayam sama pisang palingan. Udah gak usah bohong. Aku tahu si Adi itu keluar dari tadi pagi jam 9. Pergi sama orang sebelah rumahnya buat bantu-bantu acara nikahan saudaranya di daerah kerajaan. Jadi gak mungkin kalau Heru keluar sama Adi. Ucapan Bu Misna membuat Diana tersentak. Ia kebingungan karena sudah ketahuan berbohong demi menutupi keberadaan suaminya yang penakut. Diana tidak berkutik, dia hanya diam 1000 kata. "Sudah cepat, suruh dia keluar. Di mana dia? Apa dia ada di dalam?" Bu Misna melangkah masuk ke dalam halaman rumah Diana. Namun, dengan sigap Diana langsung berlari dan berusaha untuk menghalangi Bu Misna masuk dengan menarik tangan Bu Misna. Namun tarikan yang keras membuat Bu Misna terjatuh. Dia terkejut setelah menyadari kesalahannya yang membuat Bu Misna terjatuh. Ia pun langsung bermaksud untuk membantu Bu Misna berdiri. Tapi dari arah samping, Lisa menerjang tubuh Diana hingga jatuh dan kepalanya terantuk batu hiasan taman di depan rumahnya. Dahinya mengeluarkan darah yang cukup banyak. Melihat Diana yang berdarah-darah ternyata tidak membuat amarah Bu Misna dan Lisa reda. Tetapi mereka justru lebih beringas menghajar ibu satu anak itu. Perkelahian tidak imbang itu pun terjadi di depan rumah Heru. Tamparan, jambakan dan umpatan saling dilayangkan. Anak Diana yang mendengar itu hendak berlari ke depan demi menyelamatkan ibunya, tapi Heru dengan sigap menarik tangan anaknya dan membawanya kembali ke tempat persembunyiannya. "Sudah Aldi, diam di sini saja sama ayah," ucap Heru sambil memeluk tubuh anaknya. "Tapi ya, ibu dijahatin sama orang." Bocah bernama Aldi itu tampak ketakutan. "Udah, biarin aja. Mama kan manusia super. Mama itu hebat. Sebentar lagi dia bisa mengalahkan monster-monster itu." Anaknya menggeleng sambil berusaha melepaskan diri dari dekapan ayahnya. "Mereka bukan monster, ayah. Mereka itu manusia. Kata ibu, monster itu cuma ada di TV. Ayo ayah, bantuin ibu." Heru tetap tidak bergeming. Ia justru semakin mempererat dekapannya pada anaknya tersebut. Cukup lama keributan terjadi hingga pada akhirnya terdengar ibu-ibu yang lainnya berdatangan dan berusaha memisahkan perkelahian yang tidak imbang itu. Pertandingan jambak-menjambak dan saling menampar 2 lawan 1 tersebut. Beberapa detik kemudian terdengar suara pintu depan tertutup. Diana melangkah gontai memasuki rumah. Kondisinya tampak acak-acakan. Kerudung berwarna coklat yang ia kenakan terlepas. Jarum pentul yang ia pakai juga tampak bengkok. Baju lengan panjang berwarna coklat tua tampak robek di bagian bahunya, serta dahinya yang tampak mengeluarkan darah. "Keluar sekarang mas, mereka sudah pergi," ucap Diana sambil melempar kerudung yang ia gunakan, mengelap darah di keningnya ke sofa miliknya. Heru tampak celingukan sambil tersenyum sembari menggaruk kepalanya yang tidak gatal. "Kamu nggak apa-apa sayang?" tanyanya sembari tersenyum. "Gak apa-apa matamu, gak usah sok romantis panggil sayang segala. Apa kamu gak lihat kondisi aku kayak gimana ah?" Protesnya kesal sembari menunjukkan dagu dan keningnya yang terluka serta pipi kirinya yang merah akibat tamparan. "Jaga sopan santun kamu dek, aku ini suami kamu. Gak sepantasnya kamu bicara kasar begitu ke aku. Ingat, surganya istri ada di telapak kaki suami. Jangan durhaka kamu ya sama suami," bentak Heru pada Diana. Ia seolah tidak peduli dengan keadaan istrinya yang sudah habis-habisan membelanya. "Seorang istri akan hormat pada suami yang baik dan soleh serta bertanggung jawab mas. Bukan suami yang seperti kamu. Selama ini kamu selalu bikin masalah di lingkungan kita, tapi kamu gak pernah bisa menyelesaikannya dan justru berlindung di balik punggung aku.
Aku kamu jadikan tameng. Akulah yang selama ini selalu membela kamu, Mas. Tapi apa yang aku dapatkan? Bahkan saat kamu dan teman-temanmu mabuk di sini, aku hampir dilecehkan sama keenam teman-teman kamu. Basri, Jauhari, Rosi, Miskat, Anton, dan Adi. Tapi bukan pembelaan yang aku dapat. Kamu justru bilang bahwa aku harus bisa memaklumi karena mereka sedang dalam pengaruh minuman keras. Ya kan mereka juga nggak sadar, Dek. Aku pun juga waktu itu sudah tepar. Makanya aku nggak bisa ngelindungin kamu. Tapi toh kamu bisa melawan mereka semua sendirian kan? Sekarang apalagi yang mau dipermasalahkan? Toh mereka nggak berhasil menggagahi kamu kan? Ucap Heru enteng. Terserah kamu, Mas. Aku memang nggak peduli sama kamu. Kalau aku nggak pukul mereka pakai pompa sepeda, mungkin aku udah habis sama mereka. Aku lebih baik nggak punya suami, Mas. Lebih baik kamu mati saja daripada bikin dosa dan bikin malu terus-menerus. Heru hanya diam, sedangkan Diana berlari ke kamar sembari membawa anaknya yang tampak kebingungan. Dasar istri gak berguna. Kamu aja yang mati, biar aku bisa cari lagi yang baru, saut Heru kesal. Beberapa hari kemudian di rumah Bu Misna, Pak Wawan yang habis diajar oleh tetangganya tampak semakin memburuk keadaannya. Beberapa tamu yang hendak berobat pun ditolak dan disuruh kembali di lain waktu. Setiap malam Pak Wawan selalu mengalami hal janggal. Selepas maghrib, ia selalu merasa seperti ada yang mengawasinya. Dan pada malam-malam berikutnya, gangguan semakin intens. Bahkan saat itu di saat Bu Misna sudah tidur di kasur yang diletakkan di samping ranjang Pak Wawan, sosok makhluk berbadan hitam datang secara tiba-tiba dan langsung menindihnya serta mencekik lehernya. Pak Wawan meronta-ronta sembari berusaha untuk berteriak. Namun tidak bisa, suaranya tertahan karena dicekik oleh makhluk itu. Apakah ini akibat dari sumpah pocong yang telah ia lakukan? Apakah aku harus mati kali ini? Gumamnya dalam hati. Pak Wawan terus meronta menendang ke sana kemari, berharap istrinya terjaga. Tapi sia-sia, Bu Misna begitu lelap dalam tidurnya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pak Wawan berusaha mengucapkan kalimat syahadat di saat-saat kritisnya. Pagi harinya adzan subuh yang dikumandangkan di masjid desa tersebut membuat Lisa terbangun dengan langkah gontai. Ia keluar kamar dan menuju kamar mandi untuk buang air kecil, lalu mengambil wudhu untuk melaksanakan sholat subuh di kamarnya. Setelah menunaikan sholat subuh, ia pun menuju kamar ayah dan ibunya bermaksud membangunkan ibunya. Pintu yang tidak dikunci dan sedikit terbuka membuat Lisa bisa langsung masuk ke dalam. Bu Misna tampak tidur di kasur yang ada di lantai. Bu Misna memang lebih suka tidur di bawah ketimbang tidur di atas dipan. Saat pintu kamar terbuka lebar, Lisa terkejut melihat keadaan ayahnya. Matanya melotot dan mulutnya terbuka lebar, wajahnya pun membiru. "Bapak!" teriak Lisa, membuat Bu Misna pun terbangun. Mereka benar-benar tidak menduga bahwa tadi malam adalah malam terakhir suaminya. Kini sang suami yang menjadi tulang punggung keluarga itu sudah pergi meninggalkan mereka berdua untuk selama-lamanya. Pagi itu desa dibuat gempar. Kematian Pak Wawan seolah menjadi jawaban atas sumpah pocong yang telah dilangsungkan beberapa hari yang lalu. Mereka yakin bahwa kematian Pak Wawan yang mendadak adalah dampak dari sumpah pocong tersebut. Bahkan karena hal itu, para warga enggan untuk mensolati jenazah Pak Wawan. Beruntung Gus Thohir akhirnya bisa membujuk warga untuk mensolati jenazah Pak Wawan. Ya meskipun harus rela membayar 20.000 kepada masing-masing orang yang mau mensolati jenazah Pak Wawan. Sejak hari itu kehidupan Bu Misna dan Lisa tidak lagi sama. Bahkan Lisa memutuskan untuk pergi dari kampungnya karena tidak tahan mendengar cibiran para tetangganya yang menyebut dirinya anak tukang santet. Sehari setelah kepergian anaknya, Bu Misna pun jatuh sakit. Tapi sakit yang dialami Bu Misna seperti sakit kronis. Ia sering muntah darah dan belatung. Tidak ada tetangga yang memperdulikannya. Hingga pada suatu ketika seorang sepupu yang tinggal di desa seberang mendatanginya bersama seorang pria yang tampak seperti dukun dengan pakaian serba hitam dan belangkon berwarna senada. Sepupu Bu Misna yang bernama Kartolo datang sebanyak 3 hari berturut-turut bersama dengan seorang pria berpakaian serba hitam. "Kartolo, bantuin aku cari Lisa anakku. Aku khawatir sama keadaannya. Kemana anak itu pergi? Semoga keadaannya baik-baik saja." "Iya, tenang Yu.
Aku sudah nyuruh orang buat mencari Lisa. Aku juga sudah buat laporan ke polisi. Ya sudah, aku sama Kang Yono pergi dulu. Semoga sampean cepat pulih seperti sedia kala, ucap Kartolo sambil mencium tangan kakak sepupunya. Itu tape ketan kesukaanmu jangan lupa dimakan. Aku sama Kang Yono bakalan sering-sering kesini buat jengukin sampean. Bu Misna mengangguk lalu berdiri dengan bantuan tongkat untuk mengantarkan kedua orang itu sampai di depan rumahnya. Setelah kedua orang tersebut pergi, Bu Misna pun duduk di depan bambu yang ada di depan rumahnya sembari menikmati tape ketan kesukaannya. Tidak lama terdengar suara pengumuman dari masjid yang menyiarkan tentang kematian Heru Darmono. Bu Misna tersenyum seolah puas mendengar berita kematiannya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.